Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka halaman yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwah dan akhwat, kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya. Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya. Surah Al-Ahzab halaman 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini, yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figura yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat, ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu, dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya, maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajahnya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka, semua sahabat. Di sini jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali, gitu kan? Waradu'an, dan mereka juga ridho dengan Allah, ridho dengan agama ini, mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18 halaman 60-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridhahi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29 terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? Orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud, ini cirinya para sahabat, selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja, ibadah kepada Allah SWT, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, di dahi mereka hitam.
Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran, dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa nih, ya. Sampai mereka mengangkat bendera untuk membunuh, ya, orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW, ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran, dia membahasakan dalam bahasa Arab, gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube, gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini, itu karena memang mereka, ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial, cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama Sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan dan kita kafirkan, kita perangin sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Ya, na'udzubillah, alaihimul la'nah. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwah dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. Walladziina tabawwa'ud dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah mencari keridhaan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji nih. Sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka, negeri mereka, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat Ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga diri dari kekikiran, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah SWT, Taubah 88-89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dzalikal fawzul azim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat,
Mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat setelahnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah SWT muhajirin ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim, karena tidak ada orang yang berjulukan muhajirin dan ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwah akhwat sekalian, ikuti para sahabat, sahabiat Nabi, pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh Anda, maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan, idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Wallahi ikhwah, Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika, Umar gak punya ijazah dari Eropa, tapi memimpin negara, menjadi orang yang sangat adil. Dan mereka kaya raya, pedagang yang berhasil, keturunannya semua sukses. Ya, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar dalam kehidupannya luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal, silahkan, gitu kan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan, seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah At-Taubah 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usr. الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم." Allah berfirman, ya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan Nabi dan muhajirin dan ansar, artinya sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwah sekarang dan akhwat sekalian, kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang tua kita muslim, ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Sudah jelas, masjid di Mekah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa dikunjungin, orang bisa umroh haji sepuasnya. Luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi SAW, ikhwah, nggak gampang jadi sahabat. Luar biasa sulitnya. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan pada saat itu. Ada seorang nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekah dulu, beriman nggak? Gitu kan? Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir, lalu ngaku saya nabi. Gitu kan? Apalagi nanti kita bahas masalah Isra dan Mi'raj. Ada borak, kuda bersayap, terbang. Perjalanan Palestina Mekah sebulan bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jahal, na'udzubillah, gitu kan. Tapi kita hidup sekarang luar biasa, hidup dengan sahabat itu masa-masa kesulitan, luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain, dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir karena ini cukup banyak dalilnya, dalam surah Al-Kahfi, ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita cari ayat yang kira-kira ayat Al-Imran terakhir ya. Al-Imran di halaman 65 ayat 172 174. A'udzubillahi minasyaitonir alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad SAW telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwah dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, tapi kita suka sampai sini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibnu Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulubu ashabihi khaira qulubil ibad. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء." Perkataan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik, sehingga dia memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik, sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat, ya, dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat membenarkan perilaku mereka. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu, maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man kana mustanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah, fa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa. قد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الحج المستقيم." Barang siapa ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat, karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah. Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya. Dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya, dan paling sedikit memaksakan dirinya. Maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya, dan kenalilah, maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilm wa Fadli, dan juga disebutkan melalui jalur Qatadah dan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan, dan Syekh Albani mengatakan, ya, dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Tentu masih ada lagi fadilah-fadilah dan bisa dibaca dari halaman 67. Itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca, ya. Karena melihat waktu saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga, ya, banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain, di mana Nabi SAW bersabda tentang sahabat, "An-nujumu amanatun lis-sama."
fa idza dhahabat an-nujum atas sama'u ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabat ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Artinya selama bintang ada di langit, maka orang bisa tahu yang ini terang langit itu. Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada ya, sahabat akan menyebar dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala, tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi SAW. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga di sini halaman 71 nanti ikhwah bisa baca, ini hadis juga yang agung, bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat Muslim, ya hadis riwayat Bukhari, banyak disebutkan hadis-hadis di mana pernah terjadi peperangan. Sering kali terjadi peperangan di zaman Nabi SAW meninggal, kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya, apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan ada, si fulan dan si fulan. Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu. Kemudian dalam peperangan yang lain berkata juga pemimpin-pemimpin, setiap peperangan di zaman tabi'in mereka berkata, adakah sahabat yang ikut? Oh ada si fulan masih hidup di pasukan. Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat. Lalu setelah itu, setelah para sahabat meninggal semua, lalu terjadi peperangan, pernah terjadi fakta lapangan, para tabi'in berkata, ya seorang pemimpin perang pernah berkata, apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi, maksudnya menjadi sahabatnya Nabi, tabi'in? Maka berkata mereka, ada si fulan dan si fulan. Maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kurang lebih kronologisnya ikhwas sekalian, dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim.